Baik, saya secara pribadi punya kesukaan dan kecintaan untuk menanam banyak jenis tanaman sebetulnya. Mau bentuk pohon, pohon buah, atau pohon kayu biasa, atau juga tanaman-tanaman yang kemudian dalam bentuk sayur-sayuran atau jagung. Tetapi kemudian saya lebih fokus pada pepaya. Ya. Pepaya, dan di sini ada yang sudah berbuah, ini pepaya California. Dan ini pepaya California dalam bentuk anakan. Ya. Pepaya ini kita sendiri semai bibitnya, dan kita sebetulnya semaikan bibit itu pada musim kering, supaya pada awal musim hujan kita sudah bisa pindahkan dia ke lokasi. Tetapi lokasi juga tidak semua lokasi itu cocok sebetulnya untuk pepaya. Karena kalau lokasinya tanahnya tanah liat di mana air tergenang, maka dia akan mudah lapuk dan mati. Tetapi lokasi di mana tanahnya tanah cadas, agak pasir, tanah agak hitam, maka di situ akan bertahan musim kering atau musim hujan, dia akan bertahan. Kalau musim kering kita butuh air sebentar supaya dia bisa tetap bertahan, dan tentu hasilnya juga memuaskan dan lebih manis dari yang tanah isi tok. Dan sekarang yang ada di tangan saya ini bibit pepaya kecil yang nanti rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang sudah tempatnya, lubangnya sudah disiapkan. Yang kita harapkan 4-5 bulan ke depan pepaya ini sudah bisa menghasilkan buah dan juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan kalau mau direfleksikan lebih lanjut, pepaya ini sebetulnya mengajarkan sesuatu untuk kita. Pertama, pepaya ini dari segi fungsi hampir semua punya nilai untuk pepaya ini. Akarnya kadang orang pakai untuk rebus obat katanya begitu. Batangnya juga bisa dipakai untuk makanan ternak. Daunnya untuk sayur dan buahnya untuk kita makan. Dari daunnya rasanya pahit ya, tetapi buahnya akan rasa manis sekali. Ya. Dan pepaya dari segi hidupnya sendiri dia punya satu akar tunggal dan banyak akar serabut. Akar tunggal itu sebetulnya upaya memperjuangkan hidup di tengah tantangan. Akar serabut itu menopang supaya dia tetap bertahan, menopang akar tunggalnya itu. Nah, dengan demikian sebetulnya ada aspek sosial di situ. Dia memberi diri, berjuang, tapi juga memberi diri untuk yang lain. Ya, dan dari pepaya ini dia menghasilkan satu buah pepaya, menghasilkan ribuan biji pepaya. Itu berarti bahwa dia dari satu membagi dirinya begitu banyak kepada menjadi banyak jenis pohon pepaya lain. Maka pepaya ini menjadi bernilai lah, saya lihat bahwa ketika dia memberi dirinya dan membagi dirinya menjadi sekian, dipecah-pecahkan dari biji-bijian itu menjadi sekian banyak, maka dia akan semakin bermanfaat dan bernilai. Mungkin ini juga mengajarkan hidup kita supaya hidup itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi semakin kita memberi diri, semakin dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang, memberi arti dan manfaat untuk kehidupan banyak orang. Dengan demikian, ajakan Laudato Si, mencintai alam, mencintai lingkungan hidup, tapi juga sebetulnya mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan bisa membuat orang lain menjadi menikmati hidup lebih nyaman, ada rasa bahagia, sukacita di situ. Nah, itu yang saya temukan dari pepaya, dari memang pepaya yang sederhana ini, tetapi di dalamnya memberi dirinya, memberi menjadi obat, tetapi memberi vitamin yang bagus untuk kesehatan kita. Dan itu kalau orang sakit, biasanya orang tidak punya semangat makan. Kalau kami di sini di Timor sini, kalau kurang semangat makan, orang cari apa? Bukan cari obat lebih dulu, tapi cari daun pepaya dulu, rebus daun pepaya, makan daun pepaya. Kemudian dari situ dia akan merasa pelan-pelan selera makannya akan pulih kembali. Ya. Baik, saya pikir itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita terus berjuang untuk memberi diri kepada orang lain, ya, tetapi juga mencintai ya, lingkungan kita, mencintai tanaman di sekitar kita, manfaatkan lahan kita sekecil apapun di sekitar rumah kita menjadi sesuatu yang bernilai dengan tanaman-tanaman yang kita bisa siapkan supaya bisa memberi arti untuk hidup keluarga, hidup komunitas, hidup bersama.
Ya, bukan soal besarnya lahan, tetapi efektivitas pemanfaatan lahan itu sendiri. Baik, sekian dan terima kasih.